Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas sebuah film berjudul A Foggy Tale yang dirilis pada tahun 2025. Tidak pernah lupa gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Berlatar di tahun 1953 di Republik Tiongkok pada masa darurat militer. Kita diperlihatkan kepada seorang anak perempuan bernama Huang yang masuk ke perkebunan tebu untuk mengantarkan makanan kepada kakaknya bernama Yun. Yun sengaja bersembunyi dari petugas setempat karena ideologinya yang bertentangan dengan pemerintah setempat. Jadi, Yun terpaksa bersembunyi dan menghabiskan waktunya di dalam perkebunan dengan menggambar serta menulis cerita. Sayangnya dari gambar yang baru saja ia selesaikan, Yun belum menemukan judul yang tepat sehingga ia meminta bantuan Huang untuk mencarikan judul dari cerita yang ia buat. Huang kemudian menceritakan bahwa salah satu teman kakaknya telah ditangkap dan hal itu membuat Huang mulai mengkhawatirkan keberadaan Yun serta mempertanyakan sampai kapan Yun akan terus bersembunyi seperti ini. Yun terlihat tidak gentar mengingat ia sudah 3 bulan bersembunyi di sana tanpa diketahui oleh siapapun. Selain itu Yun juga memberikan jam tangannya kepada Huang sambil meminta Huang memutar jarum jam tersebut agar waktu terasa berjalan lebih cepat. Di tengah obrolan itu, Yun sempat bertanya apa yang akan Huang lakukan beberapa tahun ke depan. Huang menjawab bahwa ia ingin kembali bersekolah, belajar dengan giat, dan menjadi seorang guru. Sementara itu, Yun bercita-cita menjadi pelukis dan membagikan karyanya ke seluruh dunia, sebuah dunia yang Yun bayangkan bebas dari perang dan juga kekerasan. Tak lama kemudian, petugas datang ke lokasi tersebut yang membuat Yun spontan berusaha melarikan diri. Huang mencoba menghalangi petugas, tetapi justru ia dipukuli tanpa ampun. Kemudian 1 tahun berlalu, Huang dan adik bungsunya terlihat berada di depan makam dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Huang mengadukan pada orang tuanya bahwa Yun tidak pernah pulang sejak kejadian 1 tahun yang lalu. Huang juga menceritakan tentang paman dan bibinya yang kini tinggal di rumah mereka. Sang paman bersikap cukup baik kepada mereka, berbeda dengan sang bibi yang cenderung dingin dan kurang peduli bahkan sering menyiksa mereka. Huang yang saat itu masih terbilang anak-anak dipaksa untuk memasak makanan untuk mereka semua. Saat mereka sedang makan, seorang warga desa datang membawa kabar bahwa Yun telah dieksekusi oleh regu tembak. Mereka diminta untuk mengambil jasadnya di rumah duka bernama Paradise yang berada di Taipei. Jika tidak segera diambil, jasad Yun akan dikuburkan secara massal bersama korban lain. Untuk menebus jasad tersebut, dibutuhkan juga biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar 600 hingga 1000 dolar. Huang yang tidak sanggup menerima kenyataan itu, akhirnya kembali ke makam orang tuanya yang kemudian disusul oleh sang paman. Sang paman mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu untuk menebus jasadnya Yun, dan bahkan jika memiliki uang 600 dolar bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup selama 1 tahun penuh. Selain itu, sang paman juga masih terbebani oleh hutang warisan ibu Huang yang sempat tertipu akibat peristiwa penangkapan Yun setahun sebelumnya. Dalam keputusasaan, sang paman melemparkan surat pemberitahuan kematian Yun yang kemudian dipungut oleh Huang. Huang kemudian kembali ke rumah dan mengambil kotak simpanan berisi jam tangan, buku gambar milik Yun, serta sisa uang yang pernah diberikan oleh kakak perempuan bernama Xia yang dikirimkan untuk biaya pemakaman kedua orang tua mereka. Huang segera membungkus semua barang itu dan memutuskan pergi ke Taipei seorang diri untuk menjemput jasadnya Yun. Untuk sampai ke sana, Huang terus berjalan berkilo-kilometer dan menaiki kereta api selama berjam-jam. Sesampainya di Taipei, Huang bertanya tentang lokasi rumah duka yang bernama Paradise. Seorang penjual mie mengatakan bahwa tempat itu cukup jauh dari sana, lalu ia menunjukkan arah yang harus Huang tempuh. Tanpa disadari, seorang pria bernama Alin mendengar percakapan mereka dan menawarkan bantuan untuk mengantarkan Huang ke tempat tersebut. Alin juga mengingatkan soal biaya penebusan jasad yang sangat mahal, lalu ia menanyakan berapa uang yang Huang bawa saat ini. Ternyata Huang hanya memiliki 40 dolar, jumlah yang jelas tidak akan mencukupi, bahkan untuk membeli peti mati pun tidak cukup. Merasa iba, Alin menawarkan untuk mempertemukan Huang dengan pamannya yang mengenal banyak pejabat dan diklaim bisa membantu Huang dalam menebus jasad kakaknya.
Dari situ, Alin kemudian menghentikan seorang tukang beca bernama Tao untuk mengantar mereka. Tapi sesampainya di tempat tujuan, Huang justru disekap. Di sisi lain, Tao yang sudah kembali ke pusat kota menyadari barang bawaan Huang yang tertinggal di becanya, sehingga Tao segera berbalik untuk mengembalikan barang-barang itu. Ternyata, Alin adalah seorang mucikari yang berniat menjual Huang. Saat Alin sedang mencari calon pembeli, Tao datang dan menggedor pintu dan mencari gadis kecil yang baru ia antar barusan ini. Paman Alin sempat mengelak dan mengatakan bahwa tidak ada gadis di dalam, hingga akhirnya Huang pun berteriak. Tao menerobos masuk dan memukuli pria tersebut dengan batu. Huang yang ketakutan sempat melarikan diri dari Tao, namun mereka kembali bertemu dan Tao mengembalikan barang-barang Huang. Karena tidak tahu harus pergi kemana, Huang mengikuti becaknya Tao dengan berjalan kaki. Bahkan saat Tao membawa penumpang, Huang tetap mengejarnya hingga membuat penumpang merasa iba dan mengajak Huang untuk ikut duduk. Setelah mengantar penumpang, Tao yang sempat mendengar Huang sedang mencari jasad kakaknya menawarkan bantuan untuk mengantar Huang ke rumah duka Paradise. Hanya saja Tao juga menyadari usaha itu akan sia-sia jika uang Huang tidak cukup untuk menebus kakaknya. Tao kemudian membantu Huang menjual jam tangannya kepada seorang pria bernama Chang. Sayangnya jam itu hanya dihargai $90 saja, jumlah yang masih jauh dari kata cukup. Tidak berhenti di situ, Tao membawa Huang ke tempat perjudian untuk mencoba menggandakan uang yang sudah didapat. Awalnya Huang memasang taruhan kecil dan berhasil melipat gandakan uangnya. Namun di putaran terakhir mereka mempertaruhkan seluruh uang yang ada. Tao yang saat itu masih memilih untuk bermain justru kalah sehingga semua uang mereka lenyap seketika. Meski begitu, Tao tetap merasa bersalah dan ia pun mengantar Huang ke rumah duka. Sayangnya setiba di sana mereka diusir karena tempat tersebut sudahlah tutup. Dan pada akhirnya mereka pergi dan berhenti di pinggir danau. Di sana Tao mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah seorang tentara. Hal ini bermula dengan Tao yang menemani sang paman berdagang, tetapi tanpa disadari ia terjebak dalam perang dan akhirnya terpaksa menjadi tentara. Lalu karena hari sudah larut, Tao menanyakan tujuan Huang selanjutnya. Huang kemudian menunjukkan amplop berisi alamat yang pernah dikirim oleh kakaknya bernama Xia yang juga tinggal di Taipei. Tapi Huang sendiri tidak begitu mengenali sang kakak karena Xia sudah meninggalkan rumah sebelum Huang lahir. Huang akhirnya berniat mencari alamat tersebut dan akan bermalam di sana sampai esok hari. Tao pun segera mengantar Huang ke alamat yang tertera di amplop dan setibanya di sana diketahui bahwa Xia sudah tidak tinggal di tempat tersebut. Pemilik rumah akhirnya memberikan alamat terbaru dari Xia dan Tao kembali mengantar Huang ke lokasi tersebut. Akhirnya, Huang pun berhasil bertemu dengan Xia yang ternyata bekerja sebagai penari dan penyanyi panggung. Xia sempat terkejut melihat kedatangan Huang dan ia menanyakan alasannya kenapa datang ke tempat itu. Sebelum Huang menjawab, Xia harus segera tampil. Xia pun meminta Huang untuk menunggu hingga pertunjukan selesai. Dari balik panggung, Huang melihat penampilan kakaknya yang begitu cantik dan juga menarik sampai-sampai membuat Huang menangis terharu. Lalu setelah acara selesai, Tao yang merasa tugasnya telah usai untuk menemani Huang segera pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Xia menghampiri Huang dan bertanya lagi kenapa Huang datang seorang diri ke Taipei. Huang pun menjelaskan tujuannya datang adalah untuk mengambil jasad Yun karena Yun, kakak mereka berdua, telah meninggal setelah dieksekusi oleh regu tembak. Mendengar kabar tersebut, Xia sangat terkejut dan ia tidak menyangka hal seburuk itu akan terjadi pada keluarganya. Menyadari Huang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, Xia mencoba mencari bantuan dengan menemui bosnya untuk meminjam uang. Sayangnya usahanya gagal karena sang bos mengaku belum menerima pembayaran dari penampilan mereka bulan lalu, sehingga ia tidak memiliki dana untuk dipinjamkan. Si bos hanya punya uang $100 yang kemudian ia berikan kepada Xia sebagai pembayaran awal dari penampilannya. Di tengah situasi itu, Xia justru dihadapkan pada masalah lain. Kakak angkatnya atau pemilik rumah yang ditemui Huang tadi ternyata menyukai Xia dan ingin menikahinya. Xia dengan tegas menolak karena menganggap pria itu sebagai saudara sendiri. Xia yang merasa malu segera pergi dari tempat tersebut, diikuti oleh Huang dari belakang. Huang melihat Xia diam-diam menemui seorang pria lain untuk meminjam uang. Dari percakapan mereka, Huang mengetahui bahwa pria tersebut sudah beristri dan menjalin hubungan terlarang dengan Xia.
Di saat yang sama, suasana di sekitar menjadi ricuh karena warga sedang mengejar seorang maling. Huang yang kebetulan berada di lokasi dan terlihat mencurigakan takut disalahpahami sebagai pelaku, sehingga ia terpaksa melarikan diri dari kejaran warga. Huang segera bersembunyi di sebuah toilet umum. Tanpa disangka, maling yang sebenarnya juga bersembunyi di tempat yang sama. Warga yang mengejar mencoba membuka toilet tersebut dan Huang pun membuka suara yang membuat warga tadi segera pergi karena di dalamnya tidak lain adalah seorang wanita, bukan pria. Si pelaku kemudian memberikan sejumlah uang kepada Huang sebagai tanda terima kasih karena tanpa sengaja telah melindunginya. Lalu ia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Tao kembali menemui Chang dan meminta kembali jam tangan yang sebelumnya dijual. Awalnya, Tao sempat berniat bekerja sama dengan Chang untuk menipu Huang mengenai harga jam tersebut. Tapi setelah melihat kondisi Huang, Tao merasa bersalah dan memilih untuk menebus kembali jam tangan itu. Chang bersedia mengembalikannya, tetapi dengan syarat Tao harus mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Huang. Sayangnya, Tao tidak memiliki uang sebanyak itu dan ia meminta Chang untuk tidak menjual jam itu pada orang lain. Setelahnya, Tao pun pergi menyetorkan pendapatan becaknya kepada pemilik becak. Tapi pemilik tersebut mengatakan ada 2 orang yang sedang mencari Tao, dan ia menyarankan agar Tao untuk tidak menggunakan becak itu lagi serta mencari pekerjaan lain saja karena tidak ingin terlibat masalah. Saat Tao pulang ke rumahnya, benar saja 2 orang asing sudah menunggunya. Mereka langsung menginterogasi Tao dan menanyakan apakah ia masih berhubungan dengan mantan komandan batalionnya saat masih menjadi tentara. Tao menjelaskan bahwa mereka sudah lama kehilangan kontak, tapi kedua pria itu terus menekan dan bertanya apakah komandan tersebut meninggalkan sesuatu. Awalnya Tao menyangkal hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kaleng. Tao pun terpaksa menjelaskan kaleng itu berisi potongan jari dari teman-temannya yang gugur ketika perang. Hal itu dilakukan sebagai simbol janji siapapun yang masih hidup harus membawa bagian dari diri mereka kembali ke tempat asal. Tao berniat menepati janji itu, tetapi justru ia dituduh masih memiliki hubungan dengan pihak yang dianggap berbahaya oleh pemerintah. Kedua pria itu kemudian meminta Tao untuk bekerja sama dalam memberantas orang-orang yang dianggap menentang pihak berwenang. Tao yang sudah lelah dengan kekerasan dan perang menolak permintaan tersebut. Penolakan itu langsung membuat mereka berdua marah dan mengancam akan menghukum Tao jika ia tidak merubah pikirannya. Di tempat lain, Huang yang merasa tidak enak membebani kakaknya dan tidak tahu harus pergi kemana, memilih untuk bermalam di kandang milik warga setempat. Dalam keheningan malam, Huang membuka buku gambar milik Yun dan ia pun teringat akan cerita yang pernah disampaikan oleh Yun. Yun pernah bercerita tentang 2 tetes air yang bersahabat erat. Mereka iri pada awan yang bisa menjelajahi dunia sehingga suatu hari mereka menguap dan menjadi bagian dari awan. Kedua tetes air itu kemudian mengelilingi berbagai tempat, menyaksikan dunia dari ketinggian. Seiring waktu, awan yang mereka tempati berubah menjadi gelap karena terlalu banyak uap air. Mereka pun diminta untuk kembali turun sebagai hujan agar dapat menyuburkan tanah yang kering. Awalnya mereka ragu karena merasa diri mereka kecil dan tidak berarti, tetapi akhirnya mereka memahami bahwa 2 tetes air pun memiliki peran yang penting. Dari cerita itu, Yun ingin menunjukkan bahwa dibutuhkan keberanian dan tekad untuk melakukan sesuatu, sekecil apapun kita. Huang yang sempat tertidur tiba-tiba terbangun oleh polisi yang sedang patroli. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Huang diinterogasi, sementara barang-barangnya disita termasuk buku gambar dan uang yang ia miliki karena ia tidak bisa menjelaskan dengan jelas asal-usul uang tersebut. Seorang polisi bertanya dari mana Huang berasal. Dengan nada kesal dan penuh emosi, Huang menjawab ia datang dari jauh hanya untuk mengambil jasad kakaknya yang telah dibunuh oleh mereka. Jawaban itu membuat salah satu polisi tersinggung dan langsung memukuli Huang tanpa ampun. Setelah itu, Huang melihat poster dari maling yang telah menjadi buronan dan ia temui pada tadi malam. Pelaku selalu bisa melarikan diri setiap kali ditangkap. Jika kali ini seseorang mengetahui keberadaan pelaku tersebut, maka akan menerima hadiah sebesar $500. Di saat yang bersamaan, polisi membawa seorang pria mabuk yang membuat keributan di luar. Tanpa diduga, pria tersebut adalah Tao yang tidak terima dengan apa yang terjadi pada dirinya. Keesokan harinya, Tao dan Huang akhirnya dibebaskan dari kantor polisi. Tao berencana mengantar Huang kembali ke rumah duka untuk mengambil jasad kakaknya. Hanya saja mereka masih kekurangan uang.
Huang yang polos kemudian teringat pada Alin yang berniat menjualnya dan ia mengusulkan kepada Tao agar Tao menjual Huang agar mendapatkan uang untuk membawa pulang jasad Yun. Tentu saja Tao langsung menolak keras usulan tersebut. Tao kemudian membawa Huang ke pasar sambil memikirkan cara mendapatkan uang tambahan. Di sana Tao melihat seorang wanita kaya dan meminta Huang untuk mengajak wanita kaya itu berbicara. Ketika Huang mencoba berbincang, Tao berniat mencopet isi tas dari wanita tersebut. Tapi karena Huang terlihat gugup dan tidak bisa bekerja sama dengan baik, hampir saja aksi Tao terbongkar. Beruntung Tao cukup lihai untuk mengelak dan ia berhasil lolos tanpa ketahuan. Tak lama setelah itu, seorang pria asing memanggil Tao. Mengetahui Tao yang sedang membutuhkan uang, pria tersebut menawarkan sebuah pekerjaan. Tao mengikuti pria itu yang ternyata Tao dibawa ke rumah seorang dokter yang telah meninggal. Pria tersebut menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki lain yang sering datang menemui sang dokter yang merupakan seorang janda. Ia kemudian meminta Tao untuk membunuh pria itu karena ia sendiri menginginkan janda tersebut dan tidak rela jika wanita itu bersama orang lain. Saat Tao hendak menjalankan tugas itu, Huang tiba-tiba muncul. Tao yang panik segera memberikan sejumlah uang kepada Huang dan menyuruhnya pergi dari sana. Setelah itu, Tao pun masuk ke dalam rumah dan ia diikuti oleh pria asing tadi. Namun ketika Tao mencoba masuk ke kamar target, Tao justru ketahuan. Target tersebut melawan dan bahkan menembakkan senjata ke arah Tao. Pria asing tadi sempat muncul dan mencoba melawan, tapi ia justru ditembak dan keduanya tewas di tempat, sementara Tao berhasil melarikan diri. Di luar, Tao kembali bertemu dengan Huang lalu mereka segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Tao sempat berniat berpisah karena merasa tidak mampu membantu Huang sampai ke tujuan. Hingga sesaat kemudian, Tao mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk tetap mendampingi Huang sampai selesai. Sesampainya di rumah duka, Alin yang sejak awal mengetahui tujuan Huang sudah menunggu di sana dan langsung memanggil rekan-rekannya. Di sisi lain, Huang dan Tao masuk untuk mencari jasadnya Yun. Seorang petugas meminta Huang untuk mengidentifikasi jasad yang ada, tetapi dari sekian banyak jenazah, tidak ada satupun yang cocok. Setelah memeriksa catatan, petugas tersebut menemukan bahwa jasad Yun telah dipindahkan ke Fakultas Kedokteran Militer untuk dijadikan bahan praktik anatomi. Mendengar hal itu, Huang dan Tao segera pergi dari sana. Tapi tidak lama kemudian, Alin dan komplotannya datang mengejar dan mengeroyok mereka. Beruntung, warga dan polisi segera datang untuk melerai. Akibat keributan tersebut, Huang dan Tao kembali dibawa ke kantor polisi. Xia kemudian dipanggil dan berhasil menebus Huang, sementara Tao dibawa pergi oleh dua petugas militer yang sebelumnya mencarinya. Huang sempat bertanya kenapa Tao dibawa, dan polisi menjelaskan bahwa orang seperti Tao biasanya ditangkap karena dugaan pemberontakan dan bisa saja dieksekusi saat itu juga. Huang mencoba mengejar, tetapi ia terlambat karena Tao sudah dibawa pergi. Tidak memiliki pilihan lain, Huang dan Xia pergi ke Fakultas Kedokteran untuk mencari jasadnya Yun. Di sana mereka menemui seorang petugas bernama Mr. Wang yang awalnya menolak membantu, karena jasad yang sudah dipindahkan tidak boleh diambil kembali. Hanya saja seorang asisten berhasil membujuk Mr. Wang hingga akhirnya mereka diizinkan mengambil jasad yang dicari. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan besar tempat jasad-jasad diawetkan di dalam kolam. Satu persatu jasad dibalik untuk diperlihatkan wajahnya. Setiap kali satu jasad dibalik untuk dikenali, hal ini membuat Huang semakin sakit serta teringat dengan semua perkataan Yun di masa lalu. Dari semua jasad yang ada di sana, akhirnya mereka menemukan Yun dengan kondisi tubuh yang sudah membiru dan hampir membusuk. Pemandangan itu membuat suasana sangat menyakitkan. Karena jarak yang jauh dari Taipei ke kampung halaman, asisten Mr. Wang menyarankan agar jasad Yun dikremasi saja dan mereka tidak akan dikenai biaya tambahan. Mr. Wang bahkan memberikan guci yang paling indah untuk menyimpan abunya Yun. Setelah proses kremasi dimulai, Huang mengucapkan terima kasih kepada Xia karena telah membantu mencari jasadnya Yun. Xia mengungkapkan meskipun ia tidak tumbuh bersama mereka, Yun tetaplah kakaknya. Xia juga menceritakan ketika Yun kuliah di Taipei, mereka sering bertemu. 2 bulan sebelumnya, seseorang mengantarkan surat dari Yun kepada Xia yang berisi cerita tentang 2 tetes air seperti yang diceritakan pada Huang sebelumnya. Namun dalam versi ini, salah satu tetes air berubah menjadi kabut ketika menguap, sementara yang lain menjadi awan. Kabut itu terus mencari temannya yang telah menjadi awan dan sang awan akhirnya turun kembali menjadi air serta menyelesaikan tugasnya, sementara kabut tidak pernah bisa menjadi awan dan perlahan menghilang tanpa jejak.
Dari sanalah Yun akhirnya juga menemukan judul ceritanya yang bernama A Foggy Tale. Setelah kremasi selesai, Huang dan Xia membawa abunya Yun dan meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati sekelompok orang yang sedang berpawai. Mereka ikut berjalan di antara kerumunan itu seolah-olah sedang mengantarkan Yun dalam perpisahan terakhirnya. Lalu setelah momen tersebut, Xia membawa Huang dan adik bungsu mereka ke Taipei dan menyekolahkan mereka. Huang tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan bahkan meraih juara kedua dalam lomba mengarang tingkat SMA. Setelah lulus, ia menjadi guru di sebuah sekolah dasar. Bertahun-tahun kemudian, Huang menikah dan memiliki seorang anak bernama Liu. Waktu terus berlalu hingga akhirnya darurat militer dicabut. Pada tahun 1993, Huang melihat berita tentang ditemukannya kuburan massal berisi ratusan korban eksekusi di masa lalu. Huang meminta Liu untuk mencari daftar nama dari korban-korban tersebut. Saat membacanya, Huang terdiam, tidak jelas apakah nama yang ia cari ada di sana atau tidak. Singkat cerita, 11 tahun kemudian atau pada tepatnya pada tahun 2004, Huang dan Liu pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Tanpa diduga, Huang mendengar nama Tao dipanggil. Ia segera menghampiri pria itu dan memperkenalkan dirinya sebagai gadis yang dulunya Tao bantu mencari jasad kakaknya sekitar 5 tahun lalu. Tao bertanya apakah Huang berhasil menemukan jasad kakaknya, dan Huang pun mengangguk. Huang juga menanyakan tentang nasib Tao pada saat itu, di mana Tao menjelaskan bahwa ia tidak dieksekusi, melainkan dipenjara selama 25 tahun lamanya. Mendengar hal itu, Huang tidak kuasa menahan tangis. Terungkap pula bahwa Tao tidak pernah menikah dan ia menjalani hidup sendirian selama ini. Karena harus menjalani pemeriksaan, Huang meminta Tao menunggu sebentar. Tapi ternyata Tao tidak menunggu. Ia justru menitipkan sebuah jam tangan kepada perawat, jam yang sangat mirip dengan milik Huang di masa lalu sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit. Dari sinilah film A Foggy Tale tahun 2025 akhirnya berakhir. Terima kasih teman-teman yang telah menonton alur cerita ini dari detik awal hingga detik akhir. Kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya, dan mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. So, gua Nandi cabut dulu. Dadah.